Halo Survisnu dan semuanya yang sedang menonton kami. Perkenalkan, kami dari tim HRD Roosevelt Airlines. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang program training yang akan dijalani oleh calon karyawan. Kami memberi award kepada karyawan yang memiliki performa yang bagus untuk posisi flight attendant dan public relation di maskapai kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulina. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian training program untuk posisi long haul flight attendant di Roosevelt Airlines. Untuk menjadi seorang long haul flight attendant, para trainee harus mengikuti program training yang disebut initial training. Selama training berlangsung, juga akan dilaksanakan tes, baik tes tertulis maupun praktik. Seluruh trainee akan diberi 4 kali kesempatan ketika melakukan tes, yaitu 2 kali kesempatan untuk tes tertulis dan 2 kali kesempatan untuk tes praktik. Kesempatan ini berarti apabila trainee telah gagal 1 kali dalam tes, maka terdapat 1 kesempatan yang tersisa. Dan apabila sekali lagi gagal, maka kesempatan itu adalah yang terakhir. Namun apabila pada ketiga kali training tersebut gagal kembali dan semua kesempatan telah habis dipakai, maka mohon maaf, training tersebut harus gugur. Untuk 3 minggu pertama, trainee akan mendapat materi yang bertajuk Roosevelt Airlines Foundations, yang di dalamnya terdapat sub-materi seperti Introduction to Airline and Aviation Industry, di mana para trainee akan diperkenalkan tentang bagaimana industri penerbangan saat ini dalam konteks peraturan dan bisnisnya, serta bagaimana maskapai penerbangan, airnav atau perusahaan penyedia layanan navigasi udara, dan bandara saling beroperasi. Trainee juga akan memperoleh pengetahuan umum dan kecakapan dasar yang diperlukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan keselamatan penumpang dan penerbangan selama operasi normal, abnormal, dan darurat. Lalu juga terdapat materi Aircraft Familiarization, di mana trainee akan mengidentifikasi tentang jenis-jenis pesawat terbang yang dimiliki Roosevelt Airlines dan bagaimana fungsi setiap flight attendant dalam bekerja di setiap pesawat. Trainee juga akan belajar tentang filosofi umum untuk sistem utama di pesawat terbang, pengangkutan barang berbahaya, dan risiko yang terkait dengan pengangkutannya di atas pesawat terbang. Materi selanjutnya adalah Aviation Security and Regulation, di mana para trainee akan mempelajari tentang pengetahuan teoritis mengenai peraturan penerbangan, prinsip-prinsip umum keamanan, dan langkah-langkah keamanan preventif. Pelatihan ini berfokus pada keamanan dalam penerbangan, mulai dari bandara, penumpang, kargo, dan in-flight security yang didasarkan pada peraturan ICAO atau International Civil Aviation Organization, serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Lalu pada 3 minggu kedua, trainee akan mempelajari materi Crew Resource Management atau CRM dan Customer Service. Dalam CRM training, trainee akan diberikan pelatihan berupa bagaimana cara untuk menyadari situasi, mengurangi stres saat penerbangan, komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam penerbangan, membangun kerjasama tim dan kepemimpinan, serta bagaimana mengambil keputusan yang bijak dan aman dalam segala situasi. Lalu, trainee juga akan mempelajari bagaimana cara untuk memanfaatkan sumber daya yang terdapat di dalam kabin dengan efektif agar dapat mencapai operasi penerbangan yang aman dan efisien. Adanya CRM training bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya insiden di dalam pesawat yang disebabkan oleh human error. Oleh karena itu, kami ingin trainee mengetahui bagaimana cara menghandle segala situasi dengan kepala dingin agar tidak terjadi miskomunikasi dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk customer service training, di mana trainee harus mempelajari tentang bagaimana cara melayani passenger secara verbal maupun non-verbal dengan memadukan knowledge, skill, dan attitude yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan passenger dan membuat passenger tersebut ingin terbang kembali bersama dengan Roosevelt Airlines. Trainee akan dilatih bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan passenger,
memahami kebutuhan passenger dan menangani passenger apabila sedang berada kesulitan, serta bagaimana menyesuaikan pelayanan berdasarkan perbedaan budaya dan gaya sosial. Untuk program training di 3 minggu terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dewi Permana. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Permana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program training yang ketiga untuk posisi flight attendant, yakni emergency procedures. Di dalam pelatihan ini, calon flight attendant akan diberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai cara menghadapi situasi yang kritis. Di program pelatihan ini terdapat 3 bidang subjek pelatihan yang berbeda, yakni yang pertama, peralatan darurat, terdiri dari instruksi individu, demonstrasi, dan praktik dalam fungsi dan pengoperasian peralatan darurat, seperti alat pemadam kebakaran dan botol oksigen. Selain peralatan tersebut, pelatihan dilakukan pada peralatan darurat tambahan, serta fungsinya seperti peralatan resusitasi jantung paru atau CPR, kunci kokpit, ekstensi sabuk pengaman, detektor asap toilet, peralatan P3K, dan pintu keluar darurat dengan pakai seluncur atau rakit evakuasi yang berpasang. Kemudian yang kedua, situasi darurat, terdiri dari instruksi tentang faktor-faktor yang terlibat dan prosedur yang harus diikuti ketika situasi darurat terjadi, seperti pelatihan evakuasi darat dan keadaan darurat medis dalam penerbangan. Situasi darurat yang dapat terjadi di pesawat yakni kebakaran dalam penerbangan atau permukaan, penyakit atau cedera, atau situasi abnormal lainnya yang melibatkan penumpang maupun flight attendant, pembajakan, kecelakaan pesawat, fenomena pernapasan atau fisik, atau hipoksia atau kekurangan oksigen. Kemudian untuk pelatihan yang ketiga, pelatihan darurat memberikan kesempatan bagi calon flight attendant untuk melakukan prosedur darurat dengan praktik langsung dalam pengoperasian peralatan darurat yang sebenarnya, seperti latihan memadamkan kebakaran dengan penggunaan alat kebakaran, evakuasi darat, pengoperasian pintu keluar darurat, penggunaan oksigen, pemindahan sekoci, penggunaan rompi pelampung, dan perangkat flotasi individu lainnya. Kemudian akan ada pelatihan survival atau bertahan hidup pada saat keadaan darurat di air maupun di darat. Pelatihan yang akan dipelajari mengenai cara mengatasi rasa panik, penggunaan pelampung, penggunaan perangkat flotasi, underwater escape, hipotermia, prosedur pasca evakuasi, dan latihan praktik di air. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandy Angelina. Dan pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai extrinsic reward dan intrinsic reward yang akan kami berikan kepada karyawan kami yang berkinerja bagus. Jadi, kami dari tim HRD ingin memberikan rewards kepada karyawan flight attendants kita yang memiliki kinerja yang baik pada periode ini, yaitu Yuliana Wilson. Pada tahun ini, ia memiliki kinerja yang luar biasa serta mampu memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Selain penilaian dari tim HRD, kami juga menerima penilaian dari karyawan lain melalui survei. Dan kami mendapatkan hasil bahwa banyak sekali karyawan lain yang senang bekerja dengan Ibu Yuliana. Pemberian rewards ini selain untuk menghargai kinerja ia tahun ini, tapi juga untuk meningkatkan kepuasan kerjanya di perusahaan kami dengan tujuan untuk meningkatkan loyalitas dan mempertahankan karyawan tersebut. Kami dari tim HRD berharap agar Ibu Yuliana dapat lanjut bekerja di perusahaan kami untuk waktu yang lama. Setelah berbagai pertimbangan, kami memutuskan untuk memberikan rewards berikut kepada Ibu Yuliana. Sebagai extrinsic reward untuk Ibu Yuliana, kami dari tim HRD memutuskan untuk menaikkan jabatannya menjadi seorang senior flight attendant. Dikarenakan berdasarkan sebuah penelitian yang pernah dilakukan, gaji merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja seseorang, dan yang berada di posisi kedua adalah working condition.
Dengan mengalami kenaikan jabatan, karyawan tersebut juga akan mendapatkan kenaikan gaji dan lingkungan kerja yang lebih baik, memenuhi kedua faktor tersebut. Semakin puas seorang karyawan dengan kerjanya, semakin rendah kemungkinan karyawan tersebut akan berhenti kerja di perusahaan ini. Kenaikan jabatan juga akan membuat seorang karyawan merasa lebih aman pada pekerjaannya dan merasakan adanya sebuah karir yang berkelanjutan atau sustainable. Dengan posisinya yang baru, yaitu seorang senior flight attendant, Ibu Yuliana juga dapat menikmati bonus yang kami berikan kepada karyawan dengan posisi mulai dari senior flight attendant ke atas, yaitu diskon untuk tiket pesawat untuk dirinya sendiri dan keluarga langsungnya, seperti orang tua, pasangan, dan juga anak. Selain memberikan kenaikan jabatan, perusahaan juga akan memberikan Ibu Yuliana bonus-bonus yang lain. Yang pertama adalah tiket pesawat. Berhubung keluarga dari karyawan ini tidak berada di kota yang sama dengannya. Sebagai rewards dari kinerja tahun ini, kami akan memberikan sebuah tiket pesawat pulang pergi untuk karyawan ini, yang dapat ia gunakan untuk mengunjungi keluarganya di kampung halaman untuk merayakan tahun baru. Selain memberikannya dengan tiket pesawat, kami juga akan memberikan karyawan tersebut dengan bonus berupa uang saku yang dapat ia gunakan untuk membeli hadiah untuk orang tuanya, ataupun untuk hal lain yang ia inginkan. Selanjutnya, untuk reward intrinsik. Dengan kenaikan jabatannya, karyawan tersebut akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih banyak dan lebih berat daripada posisi sebelumnya. Diharapkan melalui tanggung jawab baru tersebut, ia dapat merasakan bahwa kita dari pihak perusahaan sangat menghargai kinerjanya dan mempercayai ia dapat mempertahankan kinerja serta memenuhi tanggung jawabnya di posisi yang baru. Selain itu, pada saat penyerahan rewards tersebut kepadanya, kami akan mengundang Kepala Divisi HRD untuk memberikan rewards tersebut dan memberikan ucapan apresiasi kita kepadanya serta pengakuan bahwa pekerjaannya sebagai seorang flight attendant tidaklah mudah untuk meningkatkan kebanggaan dan kepuasan karyawan tersebut terhadap pekerjaannya. Dengan kehadiran Kepala Divisi HRD, diharapkan karyawan tersebut dapat merasakan apresiasi kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program training untuk posisi public relation. PR memiliki tujuan untuk memberikan pengertian serta memberikan pengaruh terhadap tindakan publik. Maka dari itu, Roosevelt Airlines membutuhkan data-data yang ada mengenai target market kami. PR di sini memiliki fungsi sebagai tim research sehingga dapat mengumpulkan data-data penting dari publik yang kemudian dapat diimplementasikan ke dalam strategi PR. Program training yang pertama adalah program untuk memperoleh opini publik. Training atau pelatihan yang akan diberikan yakni dengan membuat kuesioner untuk disebarkan ke target market kami, yaitu kaum milenial, karena kaum milenial sudah berada pada usia yang sudah dapat menentukan destinasi wisata yang ingin mereka kunjungi. Berikut beberapa pertanyaan yang dibuat oleh rekan Rukio yang telah bekerja bersama kami selama beberapa bulan belakangan ini. Yang pertama, jenis wisata yang ingin dilakukan setelah pandemi berakhir serta larangan berpergian telah dicabut oleh pemerintah. Yang kedua, biaya yang akan dikeluarkan untuk berwisata ke destinasi yang telah dipilih. Yang ketiga, alasan memilih jenis wisata dan destinasi wisata tersebut. Yang keempat, alasan memilih waktu untuk mengunjungi destinasi tersebut. Yang kelima, berwisata seorang diri atau solo traveler atau dengan orang lain. Kemudian Selamat siang serius dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Richard Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program kedua yang dijalankan oleh salah satu trainee kami bernama Yukio Fandi. Para investor merupakan aset penting bagi kami. Maka dari itu, hubungan para investor harus dijalin dengan baik. Public Relation bertugas untuk menjaga dan menciptakan kepercayaan investor dengan berbagai cara. Salah satu program kami dengan melatih
berbicara di depan umum. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, pertemuan investor Roosevelt Airlines tahun ini harus diadakan secara online. Untuk melatih public speaking, kami meminta para trainee untuk mempresentasikan program-program ke depan di conference online ini di hadapan para investor. Dengan pembawaan rekan Yukio yang profesional, ia dapat membuat suasana tidak canggung dan rileks, sehingga conference online berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikit pun. Para investor setuju dengan poin-poin dan program-program yang disampaikan oleh Yukio. Maka dari itu, mereka setuju dan bersedia untuk mendanai perusahaan Roosevelt Airlines atas program-program yang dipresentasikan. Beberapa dari mereka juga menambah slot saham perusahaan dari Roosevelt Airlines. Hal ini dibuktikan karena adanya peningkatan budget dari program-program yang akan diadakan untuk beberapa bulan ke depan. Selain itu, pihak kami sebagai Roosevelt Airlines juga mendapatkan pujian dari para investor pada presentasi dan program yang disampaikan pada tahun ini. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jose Andreas dengan NIM 191907272. Saya sebagai anggota tim Public Relation dari Roosevelt Airlines akan mewakili rekan-rekan saya untuk membawakan presentasi mengenai program ketiga dari training program yang diadakan oleh perusahaan kami. Program ketiga ini berbasis hubungan multikultural. Dalam program ini, kami meminta para trainee untuk membuat poster untuk sebuah event yang akan diadakan oleh perusahaan kami. Kemudian poster tersebut akan diupload ke media sosial Roosevelt Airlines. Roosevelt Airlines merupakan sebuah lembaga penerbangan komersial yang berdiri di tengah masyarakat dan komunitas yang memiliki berbagai macam budaya. Oleh karena itu, anggota tim Public Relation kami diharapkan untuk dapat memahami dan menghargai berbagai budaya yang ada agar Roosevelt Airlines dapat lebih dikenal di semua kalangan masyarakat. Tujuan program ini adalah kami meminta para trainee untuk mengatur dan membuat sebuah poster event untuk diupload ke media sosial perusahaan kami. Event yang diupload adalah World Day for Cultural Diversity. Event ini merayakan keberagaman budaya yang ada di dunia. Kami berharap dengan diadakannya event ini akan meningkatkan keinginan klien kami untuk mengunjungi destinasi wisata yang memiliki beragam budaya yang berbeda. Ketentuan programnya adalah, seperti yang sudah saya sebutkan dari awal tadi, poster tersebut akan diupload ke media sosial kami agar dapat menarik perhatian klien milenial kami, sehingga dapat lebih mengapresiasi keberagaman budaya yang ada dan agar mereka juga mau mengunjungi berbagai negara yang telah kami tampilkan budayanya. Jadi, poster yang dibuat harus interaktif sehingga dapat membuat klien kami ingin menghubungi pihak customer care kami. Selain itu, ketentuan lainnya adalah poster yang dibuat tidak boleh melanggar hukum hak cipta karena dapat mempengaruhi reputasi perusahaan kami. Kami juga meminta para trainee untuk membuat poster yang dapat dengan mudah dipahami oleh klien kami, sehingga poster tersebut terkesan profesional namun tetap dapat membuat klien kami tertarik. Berikut merupakan salah satu poster hasil karya salah satu trainee kami yang terpilih untuk diupload ke media sosial. Berdasarkan vote dari para investor, pada pertemuan investor kami yang sebelumnya, poster ini merupakan poster yang terpilih. Poster ini dibuat oleh salah satu trainee kami, Yukio Fandi. Bisa dilihat dari poster ini, rekan Yukio Fandi menggunakan color palette yang sesuai dengan perusahaan kami. Selain itu, informasi yang diberikan cukup untuk menarik perhatian klien milenial kami. Dari hasil survei tersebut yang telah disebarkan melalui media sosial dan kuesioner yang diberikan kepada 1.000 orang klien kami, hasil yang diperoleh adalah untuk pertanyaan pertama, 75% dari responden memilih untuk wisata budaya, 15% dari mereka memilih untuk wisata kuliner, dan 10% lainnya memilih untuk wisata alam. Kemudian, pertanyaan yang kedua, 15% dari responden memilih kurang dari Rp1.500.000 untuk per pax. 35% dari mereka memilih Rp1.500.000 sampai Rp3.000 per pax. 30% memilih Rp3.000 sampai Rp5.000 per pax. 20% dari responden memilih mengeluarkan biaya sebesar lebih dari Rp5.000 per pax. Pertanyaan yang ketiga, 45% dari responden memilih jenis wisata tersebut karena mereka tertarik dengan jenis wisata yang mereka lihat melalui media sosial.
30% dari mereka memilih jenis tersebut karena melihat ulasan dari internet. 25 responden memilih jenis tersebut karena ingin mencari suasana yang berbeda. Pertanyaan keempat, 90% dari responden memilih waktu saat liburan panjang, sedangkan 10% sisanya memilih pada waktu hari biasa. Pertanyaan kelima, 45% dari responden memilih berpergian dengan pasangan mereka. 40% dari mereka memilih berpergian dengan keluarga. 15% responden memilih berpergian sendiri. Berikut adalah jumlah investor Roosevelt Airlines dari tahun 2016 ke tahun 2021. Dari grafik di atas dapat kita lihat pertumbuhan jumlah investor Roosevelt Airlines dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Pada tahun 2016 berjumlah 200 slots, 2017 berjumlah 230 slots, 2018 berjumlah 300 slots, 2019 berjumlah 280 slots, dan 2020 berjumlah 250 slots. Dan terakhir 2021 meningkat menjadi 350 slots. Dari laporan ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 berjumlah 40%. Hasil ini dapat kami peroleh karena kemampuan Yukio Fandi. Semua program dan poin dapat tersampaikan kepada para investor dengan jelas dan lengkap. Berikut merupakan hasil program kami. Setelah poster tersebut kami upload ke media sosial Roosevelt Airlines, terjadi peningkatan pada minat klien yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 75% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Adanya peningkatan ini terbukti dengan adanya peningkatan pada traffic klien yang menghubungi pihak customer care kami. Selain itu, banyak juga aktivitas klien kami di media sosial kami, baik secara DM maupun komen dan like pada post perusahaan kami. Juga menjadi bukti adanya peningkatan minat klien untuk berwisata setelah masa pandemi ini berakhir. Untuk posisi public relation, kami telah memilih salah satu karyawan terbaik yang telah bekerja selama 6 bulan. Karyawan tersebut bernama Yukio Fandi. Selama bekerja sebagai staf public relation, dia telah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan, seperti memberikan data yang akurat mengenai target promosi, sehingga perusahaan dapat dengan mudah memberikan promosi sesuai segmen, sehingga lebih efektif dan efisien. Lalu, Yukio juga berkontribusi kepada perusahaan dengan meyakinkan para investor untuk berinvestasi di Roosevelt Airlines. Lalu, yang terakhir, Yukio juga menambah pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama dari Roosevelt Airlines agar tetap setia dan puas terhadap pelayanan kita, di mana akan menambah pendapatan perusahaan dari Roosevelt Airlines. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memberikan extrinsic reward kepada Yukio Fandi berupa kenaikan gaji dan kenaikan jabatan menjadi Public Relations Supervisor. Dengan kenaikan gaji ini, kami berharap Yukio Fandi dapat memberikan terbaik untuk keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Kembali lagi bersama saya, Jose Andreas. Sekarang saya akan membawakan presentasi mengenai intrinsic reward yang akan diberikan pihak kami kepada trainee yang berkontribusi cukup banyak pada perusahaan Roosevelt Airlines. Intrinsic reward yang akan diberikan kepada trainee kami adalah ia akan diminta untuk menghandle jalannya training program kami berikutnya. Ia juga akan menjadi public speaker pada training program berikutnya yang akan diadakan beberapa bulan dari sekarang. Kami juga akan memberikan penghargaan berupa sertifikat Best Employee of 2021 kepada trainee tersebut. Dan trainee yang berhasil mendapatkan intrinsic reward ini adalah salah satu rekan kami, Saudara Yukio Fandi. Dari presentasi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang flight attendant diwajibkan untuk mengikuti 3 program training, yaitu Roosevelt Airlines Foundation Training, CRM and Customer Service Training, dan Emergency and Survival Training. Bagi staf flight attendant yang mampu mencapai target penerbangan, akan diberikan rewards berupa bonus, kenaikan jabatan, tanggung jawab baru, dan apresiasi seperti Ibu Yuliana Wilson selaku Senior Flight Attendant.
Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari hasil presentasi saya beserta rekan-rekan saya sebelumnya. Untuk menjadi anggota tim Public Relation, terdapat 3 program yang harus dijalani, yaitu program penelitian, relasi keuangan, dan hubungan multikultural. Bagi anggota tim Public Relation yang telah bekerja dengan kami dan telah mencapai target performa yang maksimal, kami akan memberikan reward seperti kenaikan gaji, penghargaan, dan kenaikan jabatan. Seperti halnya yang telah kami berikan kepada salah satu anggota tim Public Relation kami yang bernama Yukio Fandi. Sekian presentasi dari tim kami. Terima kasih telah menonton presentasi kami.